Shalom, shalom anak-anak yang ada di rumah, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat pastinya ya anak-anak. Sekarang kita sudah memasukin bab 14, menanggalkan manusia lama. Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebentar kami akan belajar meskipun jarak jauh, namun kami percaya Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami kemampuan, kekuatan dalam menghadapi masa-masa penuh pandemi ini. Kami percaya Tuhan menolong kami, menjagakan kesehatan, bahkan memberikan kecerdasan. Ajari kami Tuhan, Roh Kudus yang menuntun di setiap materi pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak buka bukunya pada halaman 95. Bab 14, menanggalkan manusia lama. Ya anak-anak. Pengertian manusia lama. Anak-anak, yang dimaksud dengan menanggalkan manusia lama adalah bagaimana cara hidup kita tidak seperti dulu lagi. Lama itu yaitu hidup yang penuh dengan keinginan daging yang dikuasai iblis, yang mudah tergoda. Ya anak-anak, kalau kita sudah memasuki cara hidup yang baru, berarti kita dalam pertobatan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ya anak-anak ya, ketika Allah merebut kita dari kuasa si jahat, ketika Allah merebut kita dari kuasa si iblis, maka tidak ada lagi yang dapat merebut kita dari kasih Allah. Untuk hidup dalam kehendak Allah itu kita harus melawan keinginan daging ya anak-anak ya. Maksudnya hawa nafsu, keinginan kita sendiri itu adalah yang dikendalikan oleh iblis ya. Anak-anak, iblis selalu mencari orang-orang yang sudah bertobat. Dia ingin menguasai kita, ingin kembali lagi ke kehidupan yang lama. Ya anak-anak, kalau kehidupan yang lama itu pasti bercerita tentang kehidupan kedagingan. Ya anak-anak ya, kalau manusia meninggalkan manusia lama, berarti apa anak-anak? Kalau kita sudah meninggalkan perbuatan yang lama, yang dulu, berarti kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita mau diperbaruin oleh Allah. Ya, hidup kita tidak lagi dikuasai manusia lama, hidup kita tidak dikuasai oleh dosa. Ya, kalau manusia lama tuh hidupnya penuh dengan dosa. Ya anak-anak ya, maunya dirinya sendiri, dikuasai oleh keinginan sendiri. Ya, pengertian manusia lama itulah pengertian manusia lama. Manusia lama itu anak hidupnya penuh kesombongan, hidupnya selalu memberontak, hidupnya tidak mau taat akan perintah Tuhan. Ya anak-anak, kalau kita mau meninggalkan manusia lama berarti kita mau dipimpin oleh Roh Kudus ya anak-anak ya. Kita mau meninggalkan manusia lama kita berarti kita berkomitmen dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, ikutilah aku dengan ajaran penuh dengan kerendahan hati. Ya anak-anak ya, kita tidak boleh sombong. Kalau manusia yang sudah meninggalkan kehidupan yang lama anak-anak, dia percaya, dia tidak tergoda oleh keinginan daging, keinginan si iblis. Ya anak-anak, kita harus melawan dengan iman yang teguh dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya anak-anak, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena apa? Karena lawan kita si iblis yang senantiasa anak-anak mau menjatuhkan kita. Si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang mau ditelannya. Maksudnya apa dalam ayat 1 Petrus 5 ayat 8? Iblis selalu ingin menjatuhkan kita. Iblis selalu ingin membawa kita ke dalam dosa. Itulah dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu mencari kita, ingin menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ya anak-anak ya, kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang lama anak-anak, itu berarti kita masih jatuh dalam dosa, masih di dalam keinginan daging. Nah anak-anak, kalau anak-anak mau hidupnya tidak jatuh lagi di dalam kehidupan yang lama, ketika dia disuruh orang tuanya, dia taat, baru dia anak baik. Dinamakan manusia yang sudah meninggalkan
kehidupan yang lama. Anak yang taat, ya anak-anak, kalau dia tidak memberontak kepada orang tua, dia rajin taat belajar, dia rajin akan nasihat orang tuanya, itu dinamakan manusia yang baru. Dia rajin dan taat mendengar nasihat orang tuanya. Tapi kalau orang masih kehidupan yang lama, dia masih mau menyontek, dia masih malas belajar, tidak taat anak-anak. Kalau manusia masih jatuh ke dalam dosa, ya, manusia yang suka dengan kegelapan daripada terang Kristus, anak-anak, mari kita berubah. Kita mau meninggalkan manusia lama, kita mau berjalan dalam terang kasih Kristus yang mendidik kita, anak-anak, ya, supaya kita lebih dekat kepada Allah kita. Ya anak-anak, anak-anak mau meninggalkan manusia lama, pasti mau, ya. B, apakah bisa kembali lagi? Anak-anak bisa kembali lagi? Tidak, manusia lama bisa. Kalau kita tadi disuruh orang tua kita malas-malas, itu namanya manusia lama. Anak-anak, mari kita belajar terus untuk menanggalkan manusia lama. Hari ini kita suka menyontek teman, tapi kita mulai sekarang berubah, bertobat untuk meninggalkan manusia lama. Jangan lagi kita menyontek kalau ada, ya. Tapi Miss Arti percaya anak-anak tidak pernah menyontek, ya. Nah, ini ceritanya namanya si A, contohnya anak-anak. Dia sudah bertobat untuk tidak berbohong lagi. Bisakah kembali dia berbohong? Bisa. Karena apa? Karena dia tidak pernah berdoa. Jadi dia dikuasain oleh si iblis untuk menyontek anak-anak. Berarti dia kembali lagi ke manusia lama, anak-anak. Tuhan tidak suka seperti itu. Yang Tuhan ingin katakan, kalau kita sudah meninggalkan manusia lama, kita harus meninggalkan selama-lamanya. Anak-anak, tidak lagi kita kembali ke manusia lama. Mari anak-anak kita lawan iblis. Ya, tidak ada manusia yang sanggup melawan iblis. Manusia harus hidup bersama Yesus. Maksudnya begini anak-anak, kita harus melekat kepada Yesus. Kita harus berdoa, kita melekat agar kita tidak tergoda oleh si iblis. Ya, kita belajar anak-anak untuk menjaga agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang sanggup melawan iblis. Manusia harus hidup bersama Yesus. Biarlah Yesus yang tinggal di dalam hati yang telah dibersihkan. Caranya bagaimana? Kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan Yesus melalui doa, membaca Alkitab, saat teduh, memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Anak-anak, Paulus mengimbau orang percaya agar selalu bersekutu dengan sesama untuk saling meneguhkan. Nah, anak-anak, supaya kita tidak jatuh kembali lagi ke kehidupan yang lama, kita harus lawan iblis melalui apa? Doa. Kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, kita berdoa, menyanyi puji-pujian, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, iblis selalu merayu kita. Iblis ingin mematikan, menjatuhkan kita. Anak-anak, iblis merayu kita. Dia ingin kita anak-anak supaya kita jauh dari Allah. Ayo iblis goda-godain kita anak-anak. Untuk itu mari anak-anak kita lawan iblis dengan berdoa. Ya. Kalau kita lebih mementingkan bermain itu daripada belajar, itu manusia lama, masih tergoda-goda. Ya anak-anak, ya. Walaupun temannya mengajak main, yuk kita berenang yuk. Hari Minggu berenang, jangan kita ikutin. Nanti berenangnya ya, beribadah dulu baru berenang. Ayo anak-anak, melalui iman yang teguh, kita menghancurkan segala kekuatan iblis ini yang ingin mengganggu kita. Ya anak-anak ya. Ada cerita tentang Petrus, dulu seorang penjala ikan. Ya anak-anak ya, dia sekarang menjadi manusia baru, menjadi penjala manusia. Dia sudah meninggalkan
kehidupan yang lamanya. Dia tidak mau lagi berbalik kepada manusia. Dia ingin mengikut Yesus, anak-anak ya. C. Melawan keinginan daging. Apa itu melawan keinginan daging? Bagaimana caranya melawan keinginan daging itu, anak-anak? Melawan keinginan daging kita baca di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Anak-anak, iblis itu licik, selalu ingin menawarkan kepada kita. Anak-anak, ya, bagaimana kita mau melawan iblis? Coba lihat gambar ini. Ada berapa perlengkapan senjata Allah di sini? Ketopong keselamatan, selalu berdoa, baju jidra keadilan, itu selalu berdoa, ikat pinggang kebenaran, itu perisai iman, pedang roh, kasut keadaan untuk memberitakan Injil. Semuanya ada arti di tubuh ini, anak-anak ya. Inilah adalah pedang roh untuk melawan si iblis yang selalu mengganggu, menggoda kita agar kita kembali ke kehidupan yang lama. Perlawanan terhadap tipu muslihat iblis itu yang selalu menggoda kita, menawarkan kita berbuat dosa. Anak-anak, kita perlu senjata, bukan senjata pedang-pedangan, tetapi senjata di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah ceritakan. Caranya kita banyak berdoa untuk menghadapi si iblis yang jahat ini, anak-anak ya. Kita harus banyak berdoa untuk menghadapi iblis yang ingin menjatuhkan kita. Kita perlu senjata rohani. Apa itu senjata rohani itu, anak-anak? Ini anak-anak bisa lihat di buku paket ini. Ya, anak-anak. Kalau Efesus 6 ayat 14 sampai 18a ini, dia berkata seperti ini dalam kebenaran firman Tuhan, manusia memerlukan senjata yang dapat melawan semua itu adalah jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan dalam segala doa dan permohonan. Pedang roh ini artinya apa, anak-anak? Pedang roh itu artinya firman Allah. Ya anak-anak, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nih, berikat pinggangkan kebenaran, kita berani memberitakan, memberikan kebenaran. Ya, di dalam gambar ini semuanya ada artinya, anak-anak ya. Mari anak-anak kita persiapkan diri kita bersyukur atas pertolongan Roh Kudus untuk kita bisa berubah. Ya anak-anak ya, kita harus bersyukur buat pertolongan Roh Kudus. Semua dituntun oleh Roh Kudus agar kita meninggalkan manusia lama kita. Nah anak-anak, bab 14 ini sekian. Sampai jumpa kepada bab berikutnya. Kita percaya oleh karena Roh Kudus kita bisa menanggalkan manusia lama. Caranya kita rajin berdoa supaya kita sanggup melawan tipu muslihat iblis yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menghancurkan kita anak-anak, supaya kita ini berbuat dosa terus. Mari kita menanggalkan manusia lama kita. Kita percaya berkat tuntunan Roh Kudus, kita berpegang kepada iman yang teguh. Kita menang anak-anak. Perlengkapan senjata Allah yang sudah Miss Ati bacakan itu tadi, anak-anak bisa lihat di buku paketnya apa itu perlengkapan senjata Allah. Mari siapkan iman yang teguh. Kita berdoa mengakhirin pelajaran ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk menanggalkan manusia lama kami Tuhan. Ajari kami Tuhan berkat tuntunan Roh Kudus, kami sanggup melewatin
Hari-hari kami tidak terjatuh, kami tidak tergoda ya Tuhan. Kami sanggup karena kami ada Roh Allah yang membimbing untuk menanggalkan manusia lama kami. Biarlah kami selalu berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan agar kuasa iblis tidak sanggup untuk memasukin ke dalam kehidupan kami. Kami sanggup melawan kuasa si iblis yang ingin menghancurkan anak-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu saat ini. Walaupun dalam masa pandemi Tuhan menolong, melindungi, menjagai, memberikan kesehatan bagi kami, orang tua dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Salam anak-anak, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.